Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Ustazah Sofi pada pembelajaran tematik Tema 2, subtema 1, muatan pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Singkatannya SDA. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi manusia. Sekarang, ayo kita cari tahu. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti pangan, sandang, dan papan. Hampir semua benda-benda yang ada di sekitar kita dan makanan yang kita konsumsi sehari-hari merupakan hasil dari pengolahan sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, seperti Laut Indonesia. Wilayah lautan di Indonesia sangat luas dengan potensi kekayaan yang sangat melimpah. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Kemudian, Indonesia memiliki lahan yang subur. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kesuburan tanah yang jauh lebih subur dibandingkan negara-negara Eropa. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Dan Indonesia juga memiliki barang tambang. Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai macam sumber daya alam seperti gas bumi, minyak, serta logam. Nah, barang tambang tersebut banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa perbedaan keduanya? Contoh-contohnya dan apa saja dampaknya apabila kita kekurangan keduanya? Yuk kita simak lebih lanjut. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya alam tersebut termasuk kelompok yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Misalnya tumbuhan, kita dapat membudidayakannya atau menanam kembali agar selalu tersedia. Begitu juga dengan hewan. Sumber daya alam ini bisa dikelola dengan cara diternak untuk memperbanyak jumlahnya. Kemudian, sinar matahari, angin, dan air juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Nah, agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk kita jaga keberadaannya.
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Contohnya minyak bumi, batu bara, besi, gas alam, emas, intan, dan berbagai barang tambang lainnya yang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas dan proses perbentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya, untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu jutaan tahun. Oleh sebab itu, kita harus menghemat menggunakan sumber daya alam. Teman-teman, jika kita tidak menjaga sumber daya alam kita dengan baik, maka akan terjadi dampak kekurangan sumber daya alam. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat kekurangan sumber daya alam adalah: yang pertama, terjadinya kepunahan. Manusia banyak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti hewan ternak, buah, dan sayur untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kesehatan. Air bersih juga merupakan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan utama manusia untuk dikonsumsi. Nah, kalau sumber daya alam ini terus digunakan namun tidak dijaga, maka akan terjadi kelangkaan atau bahkan kepunahan di alam. Yang kedua, ekosistem menjadi tidak seimbang. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan yang ada di habitatnya juga berguna untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam. Contohnya, harimau yang merupakan hewan puncak dalam rantai makanan, maka kalau harimau mengalami kepunahan akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem, yaitu populasi mangsa harimau yang meningkat karena tidak ada pemangsanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita harus menghemat penggunaannya dan melakukan upaya pelestarian agar sumber daya alam tersebut selalu terjaga ketersediaannya. Demikianlah materi kita hari ini tentang sumber daya alam. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Dan Ustazah akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.